Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Agusti Divanto, NIM T2018-1083. Saya Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, kelas A2, Universitas Islam Negeri Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember. Oke. Setelah mengenalkan identitas diri saya, maka perkenankan saya untuk menjelaskan sedikit mengenai konsep materi yang ditugaskan oleh Ibu dosen. Maka dalam hal ini secara aspek dasar, saya di sini mengampuh mata kuliah Kepemimpinan Pendidikan Islam yang dibimbing langsung oleh Ibu Siti Aminah. Maka dalam hal ini saya di dalam konsep penjelasan ini menjelaskan mengenai konsep dasar kepemimpinan. Sebelum masuk ke dalam penjelasan, maka harus kita ketahui mengenai latar belakang penyusunan makalah ini. Di dalam konsep latar belakang, mengapa saya mengajukan atau mengapa saya menyusun makalah ini? Karena apa? Latar belakangnya adalah ketika seluruh dunia, baik itu di Indonesia sendiri, mengalami problematik yaitu arus kebohongan, hilangnya martabat sebagai seorang pemimpin, kemudian jauh sekali dari cahaya tauhid, kemudian hilangnya komunikasi sosial, politik, ekonomi, budaya, dan bahkan agama. Maka aspek dasar dari problematik itu, dari hilangnya martabat sebagai seorang pemimpin yang akhirnya menimbulkan problematik jauh dari tauhid dan hilangnya komunikasi sosial dengan masyarakat setempat, yang akhirnya menjadi latar belakang kenapa konsep dasar kepemimpinan ini harus diberikan kepada generasi penerus bangsa. Karena apa? Generasi penerus bangsa adalah orang yang akan menggantikan pemimpin-pemimpin kita nanti. Maka generasi penerus bangsa ini sangat perlu sekali dibekali mengenai konsep dasar kepemimpinan. Dalam hal ini, saya Prodi Pendidikan Agama Islam. Maka konsep dasar kepemimpinan yang saya gunakan yaitu berdasarkan agama Islam, yaitu berdasarkan dari Al-Quran dan hadis. Maka di dalam aspek pembentukan karakter kepemimpinan ini kepada generasi penerus bangsa ini sangat perlu sekali ditanamkan. Sebagai apa? Sebagai dasar untuk membentuk atau menumbuhkan jiwa kepemimpinan dari seorang generasi penerus bangsa itu sendiri, supaya mampu memberikan kontribusi positif ketika melaksanakan tugas di dalam memimpin suatu organisasi, kelompok, bahkan suatu negara, sehingga tujuan bersama itu atau tujuan yang telah ditetapkan itu bisa tercapai dan mampu memberikan revolusi atau perubahan secara besar. Maka dalam hal ini, dari problematik turunnya harkat dan martabat dari seorang pemimpin, kemudian menghilangkan dari aspek komunikasi sosial yang menjadi problematik ini, maka perlu sekali formulasi untuk menumbuhkan jiwa kepemimpinan. Maka di dalam konsep formulasi ini, aspek dasar dari formulasi ini melalui bimbingan kepemimpinan pendidikan Islam. Bimbingan kepemimpinan pendidikan Islam ini diberikan kepada mahasiswa, khususnya saya, yang kali ini mengampuh mata kuliah kepemimpinan pendidikan Islam. Dalam hal ini, konsep kepemimpinan pendidikan Islam ini apabila didefinisikan secara istilah, itu adalah serangkaian kegiatan penataan berupa kemampuan untuk mempengaruhi seseorang sehingga mau diajak untuk bekerja sama, kemudian didasarkan kepada Al-Quran dan hadis. Di dalam konsep dasar kepemimpinan pendidikan Islam ini, yaitu diantaranya menumbuhkan kemampuan atau kemauan atau sifat
atau karakter dari pemimpin yang akan memberikan kontribusi positif berupa tercapainya tujuan bersama dan mampu menciptakan revolusi. Itu adalah konsep dasar dari kepemimpinan pendidikan Islam. Maka dalam hal ini, konsep perilaku mulia ini atau konsep dasar mulia ini melalui bimbingan kepemimpinan, melalui bimbingan mata kuliah kepemimpinan pendidikan Islam, supaya mampu memberikan konsep pertumbuhan atau menumbuhkan jiwa kepemimpinan dari generasi penerus bangsa, sehingga mampu menciptakan beberapa revolusi dan mampu memberikan ketentraman hidup bagi kelompok, anggota, bahkan rakyat. Maka dalam hal ini, maksud penulisan makalah ini adalah sebagai dasar supaya bisa dijadikan referensi bagi para pembaca, khususnya untuk generasi penerus bangsa yang suka membaca, baik itu artikel, buku, makalah, skripsi, tesis, disertasi, dan lain sebagainya. Konsep dasar ini bisa supaya mampu memberikan kontribusi atau bisa dijadikan referensi ketika ingin menumbuhkan jiwa kepemimpinan. Teori kepemimpinan yang saya gunakan di sini adalah teori sifat. Kenapa teori sifat? Di dalam diri seseorang itu pasti memiliki karakter. Di dalam karakter itu pasti memiliki kemauan. Kemauan untuk menjadi seorang pemimpin itu sangat ada sekali. Maka dalam hal ini, di dalam teori sifat itu dijelaskan atau apabila didefinisikan, itu adalah suatu dorongan untuk mencapai suatu dorongan untuk mencapai sesuatu dibarengi dengan energi yang besar. Energi yang besar ini berupa apa? Resolusi, kepercayaan diri, kredibilitas, dan motivasi kepemimpinan yang bermuara kepada hasrat, keinginan, untuk memegang kendali dan memiliki otoritas terhadap yang lainnya. Oke, kita lanjut ke dalam pembahasan yang selanjutnya. Kali ini akan membahas mengenai isi dari konsep dasar kepemimpinan itu sendiri. Di dalam konsep dasar kepemimpinan itu sendiri, itu terdapat pengertian dari pemimpin dan kepemimpinan. Mungkin kalian semua, para pembaca, para penyimak video, mungkin sudah tahu apa itu konsep dari pemimpin dan kepemimpinan. Secara bahasa dapat diartikan bahwa pemimpin atau leader adalah orang yang memimpin suatu organisasi, kelompok, klan, ataupun bangsa, bahkan negara, bangsa ataupun negara, dalam upaya untuk mewujudkan tujuan bersama. Kemudian, secara istilah, pengertian dari seorang pemimpin itu sendiri adalah orang yang mampu memberikan arahan, bimbingan, dan menuntun anak buahnya, baik itu direksi, anggota, dan bahkan masyarakat ataupun rakyat, dalam menjalankan tugas untuk mewujudkan tujuan yang telah ditentukan. Dari konsep dasar yang telah saya jelaskan tadi mengenai pemimpin, maka seorang pemimpin itu secara garis besar adalah orang yang mampu memberikan arahan, bimbingan, menuntun anak buahnya untuk menjalankan tugas dengan kinerja terbaik supaya mampu mencapai tujuan yang telah ditentukan. Itu pemimpin. Maka berbeda lagi konsep dasarnya dengan kepemimpinan. Sedangkan kepemimpinan ini apabila didefinisikan secara istilah, secara bahasa, kepemimpinan ini berasal dari kata pimpin yang artinya adalah membimbing atau tuntun. Kemudian dari kata pemimpin tersebut muncullah atau lahirlah
istilah memimpin, yang artinya adalah membimbing dan menuntun. Secara bahasa, konsep dasar kepemimpinan. Sedangkan pengertian secara istilahnya dari konsep dasar kepemimpinan ini apa? Rangkaian kegiatan, penataan berupa kemampuan untuk mempengaruhi seseorang dalam situasi tertentu agar mau diajak bekerja sama dalam konsep pemberian arahan, bimbingan, dan tuntunan supaya mampu memberikan kinerja terbaik untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kemudian di sini dari pengertian atau definisi yang telah saya jelaskan tadi, saya juga mencantumkan mengenai definisi berdasarkan pendapat para ahli. Seperti hanya menurut Colquitt, Lepin, dan Wesson menyatakan bahwa leadership as the act of power and influence to direct the activities of follower toward goal achievement, yang artinya adalah kepemimpinan sebagai penggunaan kuasa dan pengaruh untuk mengarahkan aktivitas pengikut ke arah pencapaian sasaran. Itu adalah aspek kepemimpinan menurut Colquitt, Lepin, and Wesson. Kemudian lebih lanjut, Colquitt, Lepin, and Wesson juga menjelaskan lagi atau menyatakan lagi bahwa ada 3 tipe organizational power. Di antaranya adalah legitimate power, expert power, and coercive power. Itu adalah konsep lanjutan dari Colquitt, Lepin, and Wesson. Kemudian di dalam pengertian lain, saya juga mencantumkan pendapat dari Fritz Lutanz yang dikatakan bahwa leadership cannot exist without the full inclusion, initiative, and the cooperation for employees, yang artinya adalah kepemimpinan tidak bisa ada tanpa pemasukan yang penuh, perkara dan korporasi karyawan. Sedangkan power related on authority and influence artinya adalah kuasa berhubungan dengan otoritas dan pengaruh. Dari konsep dasar yang dijelaskan barusan itu adalah konsep menurut Fritz Lutanz. Maka dari beberapa aspek pengertian pemimpin dan kepemimpinan, kemudian menurut pendapat para ahli, maka dapat dijelaskan atau disimpulkan pemimpin adalah seseorang yang menjadi panutan di dalam kelompok, industri, anggota, bahkan suatu negara dalam memberikan arahan, bimbingan, dan menuntun anak buahnya dalam menjalankan tugas demi mewujudkan tujuan yang telah ditentukan. Itu adalah seorang pemimpin. Kemudian berbeda lagi konsepnya dengan kepemimpinan. Kalau kepemimpinan di sini adalah konsep menumbuhkan kemampuan dasar dari kepemimpinan itu sendiri yang didasarkan kepada mental dari seorang pemimpin dalam mengkoordinir, memotivasi, membimbing, dan mempengaruhi para anggota atau direksi atau bawahan supaya mampu memberikan kinerja terbaik untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dari beberapa aspek yang saya jelaskan barusan itu adalah menjelaskan mengenai konsep dasar dari pemimpin dan kepemimpinan. Oke, langsung masuk ke dalam konsep penjelasan yang kedua, yaitu menjelaskan mengenai kepemimpinan berdasarkan perspektif era klasik dan era modern. Mungkin kalian semua sudah tahu ya, atau mungkin kalian semua sudah pernah baca di artikel, di buku kepemimpinan, atau di skripsi atau di tesis dan lain sebagainya mengenai konsep kepemimpinan berdasarkan dari perspektif klasik dan modern. Dalam hal ini,
konsep dasar dari kepemimpinan apabila dilihat dari sudut pandang era klasik, itu dapat kita ketahui bahwa kepemimpinan di era klasik ini menggunakan 3 tipe. 3 tipe tersebut dapat dijelaskan berikut. Tipe yang pertama yaitu teori manusia besar. Kemudian tipe yang kedua adalah teori sifat. Nah, barusan saya juga menjelaskan kan bahwa teori sifat itu adalah memberikan dorongan, motivasi kepada seseorang yang mampu akan memberikan kinerja terbaik supaya mampu memberikan tujuan bersama itu bisa tercapai atau supaya tujuan bersama itu bisa tercapai gitu. Itu adalah teori sifat. Kemudian teori karisma. Di dalam diri seorang pemimpin, kalau menurut sudut pandang era klasik kepemimpinan, maka konsep kepemimpinan di sini adalah teori karismatik ini adalah seorang pemimpin yang memberikan karismatik di dalam proses menjalankan tugas. Berkarisma di sini bisa memberikan konsep itu, maksudnya itu kayak tegas di dalam menjalankan tugas, kemudian tegas di dalam membimbing, tegas di dalam memberikan arahan, kemudian jangan lupa juga beberapa konsep-konsep kesifatan itu juga bisa digunakan, misalnya kayak sabar, kemudian baik hati, kemudian lemah lembut, murah hati, itu juga merupakan bagian dari konsep dasar yang ada di bagian teori karisma. Kemudian berbeda lagi dengan konsep kepemimpinan yang didasarkan kepada sudut pandang modern. Maka di dalam konsep sudut pandang modern di sini, kepemimpinan ini dapat diklasifikasikan menjadi 3 konsep. 3 konsep ini adalah kompetensi, pengetahuan, dan pengalaman. Sebagai seorang pemimpin di dalam proses kepemimpinan di sini, maka kompetensi kepemimpinan yang ada di dalam diri seorang pemimpin atau leader itu sangat dibutuhkan sekali di era sekarang. Karena apa? Di dalam kompetensi ini suatu kemampuan di dalam memberikan kontribusi positif sehingga kinerja terbaik itu bisa tercapai atau terlaksana. Dari kinerja terbaik itu akan menumbuhkan tujuan bersama itu bisa tercapai. Maka kompetensi ini juga sangat mempengaruhi. Akhirnya di era modern ini, seorang pemimpin itu harus memiliki 3 aspek ini. Di antaranya adalah kompetensi yang memadai, yang kedua adalah aspek pengetahuan, dan yang ketiga adalah pengalaman. Yang kedua, aspek pengetahuan. Di dalam konsep kepemimpinan, pemimpin juga harus memiliki wawasan yang tinggi. Wawasan yang tinggi di sini bisa diartikan sebagai konsep keilmuan yang tinggi mengenai kepemimpinan, mengenai prioritas pendidikan yang diampu. Misalnya di dalam konsep pengetahuan ini, profesionalitas misalnya di dalam suatu sekolah ini, saya mengambil contoh sekolah karena saya bakal menjadi calon seorang guru, maka saya mengambil contoh sekolah. Di dalam sekolah di sini yang menjadi pemimpin adalah kepala sekolah. Sebagai pemimpin, leader, supervisor, dan manajemen. Nah, dalam hal ini kepala sekolah harus mampu memiliki konsep wawasan yang tinggi. Supaya apa? Konsep dasar wawasan yang tinggi ini akan memberikan pengaruh kepada anggota. Anggota ini siapa saja? Guru dan para staf. Sehingga di dalam konsep dasar ini, seorang guru dan para staf itu bisa memberikan mengimitasi dari kepala sekolah tersebut. Berarti ketika seorang kepala sekolah ini memiliki wawasan yang tinggi, berarti saya sebagai seorang guru atau saya sebagai seorang staf atau saya sebagai seorang direksinya itu harus memiliki wawasan yang tinggi. Karena apa? Supaya mampu mengimbangi dengan proses arahan, bimbingan, dan tuntunan yang diberikan oleh kepala sekolah. Kemudian pengalaman. Pengalaman juga sangat dibutuhkan sekali di dalam konsep kepemimpinan. Karena apa? Guru yang terbaik adalah pengalaman. Ya kan? Nah, maka dalam hal ini,
Pengalaman ini juga sangat memiliki pengaruh sekali atau sangat memiliki pengaruh yang signifikan di dalam konsep kepemimpinan. Sehingga konsep pengalaman di sini sangat dibutuhkan sekali. Sehingga kepemimpinan di sini akan berjalan maksimal apabila pengalaman-pengalaman di tahun yang kemarin sebagai tahap evaluasi itu bisa dihindari atau diminimalisir. Sehingga kesalahan-kesalahan dari yang kemarin itu bisa dihindari untuk tahun yang selanjutnya atau untuk konsep kinerja yang selanjutnya. Kita lanjut ke penjelasan yang selanjutnya, yaitu menjelaskan mengenai latar belakang, faktor, dan fondasi kepemimpinan. Kepemimpinan itu sendiri tadi apabila didefinisikan adalah suatu rangkaian kegiatan penataan berupa penumbuhan kemampuan untuk mempengaruhi seseorang sehingga bersedia untuk bekerja sama, sehingga proses dari kerjasama tersebut membuahkan hasil, yaitu tujuan yang telah ditetapkan itu bisa tercapai. Maka di dalam konsep kepemimpinan di sini, peran seorang pemimpin itu sangat berpengaruh sekali. Karena apa? Dominan untuk meningkatkan produktivitas kerja dari anggota, dari bawahan, kemudian direksi, pada tingkat individual ataupun tingkat kelompok, sehingga para pemimpin di sini sangat perlu sekali konsep kepemimpinan yang baik hingga mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Maka problematik latar belakang kenapa kepemimpinan ini diperlukan. Tadi saya menjelaskan bahwa turunnya hasrat dari seorang pemimpin itu sendiri, atau turunnya kemauan atau turunnya sifat kepemimpinan dari seseorang. Maka problematik itu juga menjadikan landasan sehingga proses dari penyusunan makalah ini menjadi aspek sebagai pemecah suatu permasalahan. Selain dari turunnya sifat kepemimpinan dari seorang pemimpin, itu juga produktivitas dari pemimpin itu sendiri itu juga turun. Jadi produktivitas kepemimpinan dari seorang pemimpin itu turun, dan hal ini yang menjadi problematik yang ingin dipecahkan di dalam makalah ini. Maka suatu konsep ini tadi saya menjelaskan mengenai formulasi. Formulasi di sini melalui konsep bimbingan mata kuliah kepemimpinan pendidikan Islam supaya memberikan konsep atau memberikan kontribusi positif bagi generasi penerus bangsa atau bagi para pemimpin itu sendiri, calon pemimpin maksudnya ya, calon seorang pemimpin, supaya mampu atau mengerti mengenai konsep kepemimpinan dan bisa mempertahankan kewibawaannya sebagai seorang pemimpin melalui pengenalan konsep dasar kepemimpinan. Maka di dalam konsep dasar kepemimpinan ini, pemimpin juga harus mampu self-remender dan self-control. Dalam hal ini, supaya mampu memberikan kinerja ataupun di dalam proses membimbing, memberikan arahan, kemudian menuntun pihak bawahan atau anggota ataupun para direksi supaya mampu memberikan kinerja yang terbaik dan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sehingga revolusi atau perubahan besar bisa terciptakan sebagai proses pemecahan masalah. Maka dalam hal ini, aspek yang mendasari turunnya produktivitas seorang pemimpin di dalam proses kepemimpinan, baik itu dalam organisasi, baik itu dalam kelompok, bahkan suatu negara pun, itu adalah ada 4 aspek atau 4 faktor. Di antaranya adalah faktor yang pertama adalah faktor sikap. Sikap seorang pemimpin di sini itu sangat mempengaruhi sekali bagi pihak bawahan atau bagi direksi atau bagi para anggota. Dalam hal ini, sikap seorang pemimpin yang menjadi problematik utama untuk dapat dipecahkan. Terkadang seorang pemimpin juga harus baik hati, lemah lembut,
kemudian bersabar, mampu menjadi penengah ketika para anggota bawahan itu terjadi perbedaan pendapat, kemudian murah hati, supaya apa? Mampu menstimulus dari para anggota atau pihak bawahan atau para direksinya supaya bekerja dengan kinerja yang terbaik dan mampu memberikan kontribusi positif demi kemajuan dari organisasi itu sendiri. Jadi produktivitas turunnya produktivitas ini disebabkan ini adalah yang faktor-faktornya. Yang pertama itu adalah faktor sikap. Yang kedua adalah tingkat keterampilan. Seorang pemimpin di dalam konsep kepemimpinan ini harus terampil di dalam memimpin, di dalam memberikan arahan, di dalam memberikan bimbingan, di dalam menuntun pihak bawahan. Seperti hanya video yang telah disampaikan atau yang telah di-share oleh ibu dosen mengenai konsep dasar kepemimpinan, yaitu saya belajar dari Bapak Jonan bahwa pemimpin itu harus terlihat. Maksudnya apa? Tingkat keterampilannya di sini ya. Relevansinya dengan tingkat keterampilan di sini apa? Pemimpin itu harus terlihat. Pemimpin tidak hanya harus mampu memberikan arahan, tidak harus mampu memberikan bimbingan, tidak harus mampu memberikan penuntunan kepada pihak bawahan atau pihak direksi. Maka pemimpin di dalam tingkat keterampilannya juga harus mengetahui kondisi di lapangan atau fakta di lapangan. Pemimpin juga harus mampu memberikan konsep kepemimpinannya ketika ada di lapangan, memberikan arahan kepada pihak bawahan yang ada di lapangan, memberikan bimbingan, memberikan proses penuntunan yang baik, supaya apa? Tujuan bersama ini bisa tercapai. Dalam hal ini, terkadang tingkat keterampilan dari seorang pemimpin itu produktivitasnya menurun. Karena apa? Seorang pemimpin pasti dia akan menganggap bahwa saya ini memiliki jabatan tertinggi, maka ya sudah, saya hanya duduk di meja dan hanya memberikan arahan, bimbingan, kemudian tugas, kemudian menuntun, ini hanya sebatas di konferensi saja tanpa mengetahui kondisi di lapangan. Itu yang menjadi problem kedua, yaitu tingkat keterampilan dari seorang pemimpin itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah efisiensi dari kepemimpinan. Efisiensi ini apabila menurut pendapat saya itu adalah berbicara mengenai profesionalitas. Dari konsep pemimpin di sini harus mampu memberikan konsep kepemimpinan yang profesionalitas. Di dalam tugas, di dalam memberikan arahan, di dalam memberikan bimbingan, di dalam memberikan tuntunan kepada pihak bawahan, kepada para anggota, kepada para direksi, itu harus mengutamakan konsep efisiensi atau konsep keprofesionalitasan sebagai seorang pemimpin. Sehingga aspek dasar kepemimpinan ini yang harus ditumbuhkan di dalam jiwa seorang pemimpin itu sendiri. Dan terkadang di dalam faktanya itu efisiensi dari kepemimpinan di sini itu produktivitasnya sangat menurun. Sehingga ini perlu dipecahkan. Kemudian dari beberapa faktor yang mendasari kenapa produktivitas pemimpin ini turun, karena yang pertama itu adalah sikap, kemudian yang kedua adalah tingkat keterampilan, yang ketiga adalah efisiensi kepemimpinan, dan yang terakhir di sini adalah produktivitas. Di dalam produktivitas di sini biasanya seorang pemimpin juga harus memiliki konsep relevansi dengan pihak bawahan. Harus mampu mengambil hati dari para anggotanya. Dalam konsep produktivitas di sini juga berbicara mengenai profesionalitas sebagai seorang pemimpin. Maka sebagai seorang pemimpin di dalam mengimplementasikan konsep keprofesionalitasan, maka aspek kepemimpinan di sini sangat berjalan maksimal. Akan tetapi pada faktanya produktivitas kepemimpinan ini biasanya apabila terjadi down, maksudnya tidak sesuai target atau targetnya itu tidak goal, maka terkadang mental dari seorang pemimpin atau konsep dasar kemauan kepemimpinan di sini produktivitasnya menurun. Sehingga dalam hal ini yang menjadikan aspek terakhir atau faktor terakhir turunnya produktivitas kepemimpinan seseorang. Maka
Dalam hal ini, pondasi dasar dari formulasi bimbingan mata kuliah kepemimpinan pendidikan Islam di sini adalah fondasi dasarnya dibentuk melalui aspek landasan yuridis. Aspek landasan yuridis tadi telah saya sebutkan bahwa aspek landasan yuridis di sini saya dasarkan kepada Quran surah An-Nisa ayat 56. Kemudian landasan yang kedua yaitu saya landaskan kepada landasan teori kepemimpinan. Dari aspek karakteristik pemimpin, konsep kepemimpinan dari seseorang di situ juga harus kita ketahui menggunakan beberapa konsep teori. Supaya apa? Teori sebagai penunjang, landasan yuridis sebagai motivasi. Maka dorongan motivasi baik itu dari batiniah, kemudian dan proses implementasi dari teorinya itu insya Allah akan memberikan konsep kepemimpinan yang baik kepada suatu organisasi itu sendiri. Dari kedua aspek tersebut diharapkan mampu memberikan konsep kontribusi positif dan mampu memberikan konsep pemecahan masalah di dalam turunnya tingkat produktivitas seorang pemimpin di dalam konsep kepemimpinan. Maka dalam hal ini menjelaskan mengenai faktor-faktor perilaku kepemimpinannya. Menurut Hamlin dan dalam Bolden mengajukan model generik untuk manajer dan kepemimpinan yang efektif berdasarkan analisa dari perilaku kepemimpinan dan manajemen di 4 organisasi sektor publik yang dibedakan menjadi beberapa indikator positif dan negatif. Dalam hal ini, dari pendapatnya Hamlin, itu dijelaskan bahwa setelah melakukan analisa dari perilaku kepemimpinan di 4 organisasi, itu dapat diketahui ternyata terdapat beberapa indikator, yaitu indikatornya diketahui adalah indikator positif dan indikator negatif. Indikator positif berdasarkan pendapatnya Hamlin, yang pertama adalah kemampuan berorganisasi yang efektif dan manajemen perencanaan proaktif. Jadi, di dalam konsep kepemimpinan, kemampuan berorganisasi dan manajemen perencanaan itu sangat mempengaruhi sekali bagi konsep kepemimpinan. Karena apa? Di dalam konsep kepemimpinan itu harus melalui proses perencanaan yang baik untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian kemampuan berorganisasi. Kemampuan berorganisasi di sini tuh bisa di dalam konsep abstraksi atau implementasi sifat ketika melakukan meeting dengan beberapa direksi. Supaya apa? Konsep perencanaan yang diajukan oleh pihak pemimpin atau digambarkan oleh pihak pemimpin kepada para direksi bisa dicerna dengan baik oleh para direksi. Kemudian yang kedua, kepemimpinan yang partisipatif dan suportif, kepemimpinan tim proaktif. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa kepemimpinan yang partisipatif di dalam konsep kepemimpinan itu harus seluruh anggota atau seluruh bagian atau seluruh struktur baik itu pemimpin dan direksi itu harus memberikan konsep partisipatif, harus partisipan di dalam konsep menjalankan tugas supaya mampu memberikan kinerja terbaik sehingga tujuan yang telah ditentukan itu bisa tercapai. Dan harus saling di dalam konsep kepemimpinan harus saling support. Harus saling support di sini adalah ketika pemimpin memberikan arahan, ketika pemimpin memberikan bimbingan, ketika pemimpin memberikan tuntunan kepada pihak direksi atau pihak bawahannya, harus selalu support. Dari pihak direksi harus selalu saling mensupport. Supaya apa? Memberikan kinerja yang terbaik dan mencapai tujuan bersama. Kemudian yang ketiga ada empowerment atau pemberdayaan dan delegasi. Di dalam konsep pemberdayaan, seorang pemimpin di dalam konsep kepemimpinan harus mampu memberikan pemberdayaan. Pemberdayaan di sini dapat diartikan adalah konsep proses membimbing pemimpin dalam suatu organisasi kepada pihak direksi, membimbing, mengarahkan, dan memberikan tuntunan kepada pihak direksi. Supaya apa? Delegasi sebagai perwakilan mampu memberikan kontribusi positif untuk
mencapai tujuan bersama dan mampu menjunjung tinggi nama dari organisasi tersebut. Yang keempat adalah memperhatikan keadaan anggotanya dan kebutuhan serta perkembangan staf. Di dalam konsep kepemimpinan, maka sangat perlu sekali seorang pemimpin itu harus memperhatikan kondisi dan keadaan para anggota dan para direksinya atau para direksi. Supaya apa? Ketika konsep ini bisa diterapkan, itu insya Allah maka tujuan bersama itu bisa dicapai. Saya ingat dengan perkataan dari Pak Yahya. Pak Yahya itu yang di channel YouTube yang ibu dosen kemarin share itu, sebagai direksi TV TVRI, televisi nasional. Maka beliau memberikan arahan kepada pihak direksi, apabila dari stasiun TV ini memberikan kontribusi positif kayak gini, maka kita harus berlari. Dalam hal ini harus berlari melalui pemberdayaan. Kemudian harus memperhatikan kondisi dari anggota itu sendiri. Supaya apa? Mengerti kondisi dan keadaan. Kita harus lebih kerja keras lagi supaya mampu mengangkat organisasi kita. Kemudian yang kelima, itu adalah terbuka dan pengambilan keputusan bersama. Di dalam konsep meeting itu biasanya konsep kepemimpinan itu harus transparansi, terbuka terhadap perencanaan-perencanaan yang akan dijalankan di sesi yang selanjutnya. Supaya apa? Nanti pengambilan keputusan bersama ini bisa dijalankan secara maksimal. Kemudian yang ke-6, yang terakhir untuk hal positifnya, itu adalah berkomunikasi dan berkonsultasi dengan semua pihak. Jadi dari konsep kepemimpinan, seorang pemimpin itu juga harus mampu berkomunikasi dengan pihak direksi. Supaya apa? Menjalin silaturahmi dan mampu membaca karakteristik sehingga kinerja ini bisa tercapai secara maksimal. Kemudian berkonsultasi kepada semua pihak. Berkonsultasi kepada semua pihak di sini bisa diartikan sebagai aspek utama ketika suatu proyek dari konsep kepemimpinan ini berjalan. Supaya apa? Dari arahan konsultasi ini, pihak direksi melakukan konsultasi dengan pihak pemimpin. Supaya apa? Proyek dari kepemimpinan itu bisa berjalan secara maksimal dan memberikan kinerja terbaik. Dari kinerja terbaik itu, akhirnya tujuan bersama bisa tercapai. Kemudian indikator negatif. Indikator negatifnya adalah tidak memperhatikan pendapat orang lain. Biasanya dari pihak kepemimpinan ini atau seorang pemimpin ini, biasanya sebagai seorang pemimpin, maka saya tidak memperhatikan atau tidak menghargai pendapat Anda kayak gini. Jangan gitu. Sebagai seorang pemimpin juga harus mampu menerima masukan dari direksi atau dari anggota bawahannya supaya tujuan bersama ini bisa tercapai. Kemudian mentolerir kinerja terburuk. Dalam hal ini, mentolerir maksudnya itu memberikan toleransi kepada kinerja buruk. Misalnya di dalam konsep kepemimpinan ini memiliki proyek untuk menggulkan suatu proyek, maka di dalam kepemimpinan ini ternyata kinerjanya buruk, tidak sampai goal proyek tersebut, itu mentolerir. Nah, itu hal negatif yang ditemukan. Kemudian yang terakhir itu adalah menolak ide-ide baru. Padahal di dalam ide-ide baru di situ tuh sebagai dasar untuk memberikan aspirasi atau inspirasi supaya mampu memberikan wawasan dalam menjalankan proyek yang telah dijalankan oleh pihak kepemimpinan itu sendiri. Supaya apa? Di dalam konsep kepemimpinan itu ide-ide baru itu sangat dibutuhkan. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu tentang peran, tujuan, dan fungsi kepemimpinan. Dalam organisasi,
terdiri dari sekumpulan orang tentu mempunyai keinginan dan kebutuhan yang berbeda-beda. Dalam memuaskan berbagai keinginan dan kebutuhan dari para anggota organisasi itu sendiri atau para direksi, ini peran pemimpin dalam konsep kepemimpinan sangat dibutuhkan. Seorang pemimpin juga bertanggung jawab dalam mengintegrasikan antara kebutuhan dan keinginan dari anggota organisasi itu sendiri dengan kebutuhan-kebutuhan organisasi yang ingin dicapai oleh para direksi. Maka dengan demikian, konsep kepemimpinan yang dipegang oleh pemimpin di sini sangat memiliki relevansi atau memiliki keterkaitan saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Atau dalam disiplin ilmu IPA, kalau bisa dijelaskan itu adalah simbiosis mutualisme, yaitu saling menguntungkan. Ya. Dalam hal ini, seorang pemimpin dalam menerapkan konsep kepemimpinan kepada pihak direksi untuk mencapai kebutuhan-kebutuhan dari organisasi itu sendiri, maka harus mempunyai hubungan yang sangat baik antara pihak pemimpin dan anggota direksi. Kemudian, di sini peran kepemimpinan yang begitu besar bagi kesuksesan organisasi itu sendiri membuat kepemimpinan menjadi salah satu hal yang menarik untuk dipelajari. Selain itu, tujuan dari konsep kepemimpinan yang dijalankan oleh pemimpin dapat dijabarkan sebagai berikut. Dalam penjabaran ini membahas mengenai peran kepemimpinan. Yang pertama adalah mencapai tujuan bersama dengan upaya melakukan kinerja terbaik. Yang kedua adalah membantu para direksi atau anggota atau pihak bawahan untuk mempertahankan, membentuk, dan meningkatkan motivasi. Dari kedua aspek itu menjadi aspek dasar yang diharuskan di dalam konsep kepemimpinan untuk memberikan peran yang terbaik yang akan dilakukan oleh pihak pemimpin. Maka selain dari aspek peran penting yang saya jelaskan barusan, itu juga akan menjelaskan mengenai tujuan dari kepemimpinan. Tujuan dari kepemimpinan itu sendiri yaitu untuk mencapai tujuan bersama, untuk mencapai kebutuhan-kebutuhan organisasi. Jadi tujuannya itu bisa terrealisasikan dengan konsep perencanaan kepemimpinan yang baik yang dirundingkan dengan para anggota direksi. Dalam hal ini juga menjelaskan mengenai beberapa fungsi dari kepemimpinan. Fungsi dari kepemimpinan di sini ada dua sudut pandang yang dapat saya jelaskan. Yang pertama adalah fungsi administratif dan yang kedua adalah fungsi top management. Fungsi administratif itu sendiri adalah fungsi di mana konsep kepemimpinan ini mengadakan formulasi kebijakan administrasi dan fasilitasnya. Kemudian yang kedua adalah top management. Konsep kepemimpinan di sini seorang pemimpin harus mampu melakukan top management, yaitu mengadakan planning, organizing, staffing, directing, commanding, and controlling. Kemudian dalam konsep pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai konsep dan faktor kepengikutan. Menurut pendapat Duff, pada dasarnya kepemimpinan, leadership, dan kepengikutan atau followership adalah dua bagian dari suatu hubungan yang dinamis. Hubungan pemimpin dan pengikut adalah timbal balik dan saling mempengaruhi. Tidak ada pemimpin tanpa pengikut, dan sebaliknya tidak ada pengikut tanpa pemimpin. Dalam hal ini, pengaruh kepengikutan ini terhadap seorang pemimpin dapat memberikan konsep efektivitas kepada pemimpin itu sendiri atau sampai memperlihatkan kelemahan dari seorang pemimpin. Dalam hal ini faktor kepengikutan di sini itu maksudnya itu ketika proses
memperlihatkan kelemahan di sini sebagai tahap evaluasi dari seorang pemimpin ketika melaksanakan konsep kepemimpinan. Dalam hal ini sebagai bahan evaluasi supaya nanti di tahap atau di proyek yang selanjutnya itu konsep kepemimpinan yang diterapkan oleh seorang pemimpin itu bisa berjalan maksimal. Dalam hal ini, seseorang pemimpin itu harus belajar menjadi pemimpin yang efektif. Kemudian, pendapat yang kedua, yaitu menurut Joseph Ritz. Dalam hal ini, pendapatnya berbicara mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepengikutan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepengikutan di sini adalah meliputi hal-hal berikut ini. Yang pertama adalah kepribadian, yang kedua adalah harapan dan perilaku pihak atasan atau pemimpin itu sendiri. Yang ketiga adalah harapan dan perilaku bawahan mempengaruhi apa gaya kepemimpinan yang akan dibawakan oleh seorang pemimpin. Yang keempat adalah kebutuhan tugas. Setiap tugas bawahan akan mempengaruhi gaya pemimpin. Dan yang kelima adalah iklim dan kebijakan organisasi mempengaruhi harapan dan perilaku bawahan. Dan yang keenam adalah harapan dan perilaku rekan. Maka dalam hal ini, dari beberapa konsep penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan mengenai konsep dan faktor yang mempengaruhi kepengikutan. Yaitu diantaranya ada 3 aspek. Yang pertama adalah perilaku pemimpin terhadap bawahan. Yang kedua adalah perilaku bawahan atau anggota atau direksi terhadap seorang pemimpin. Yang ketiga adalah harapan pihak atasan dan bawahan. Dari ketiga aspek ini, maka konsep dasarnya adalah pemimpin di dalam konsep penerapan kepemimpinan harus administratif. Pemimpin sebagai seorang pemimpin dalam konsep penerapan kepemimpinan harus top management. Maka dari ketiga aspek ini dan konsep relevansi dengan kepengikutan tadi, dengan karakteristik dari seorang pemimpin itu juga harus dijelaskan atau juga harus diimplementasikan sehingga mampu mempengaruhi konsep kepengikutan. Oke, dari beberapa penjelasan di atas, maka kesimpulan yang dapat saya sampaikan dari penjelasan awal tentang konsep dasar kepemimpinan itu adalah mengenai konsep dasar ini dapat kita ketahui bahwa pemimpin di sini sangatlah berperan dalam membentuk perubahan dalam suatu organisasi, kelompok, bahkan suatu negara. Dalam hal ini, seorang pemimpin harus mampu menjalankan konsep kepemimpinan yang baik supaya dapat merealisasikan konsep-konsep dasar kepemimpinan itu sendiri sehingga tujuan dari kepemimpinan yang telah direncanakan itu bisa terlaksana dengan baik. Melalui apa? Melalui formulasi kepemimpinan. Formulasi kepemimpinan ini dilandaskan kepada 2 aspek, diantaranya adalah aspek yuridis dan aspek teori. Di dalam aspek yuridis di sini sebagai aspek untuk memotivasi diri, kemudian aspek teori di sini sebagai konsep dasar untuk proses evaluasi dan proses penambahan wawasan di dalam penerapan gaya kepemimpinan, supaya nanti konsep perilaku dari pihak bawahan, anggota atau direksi dalam kepengikutan ini supaya berjalan dengan maksimal atau supaya konsep dasar tujuan ini bisa terlaksana dengan maksimal dan mencapai revolusi yang baik. Oke, kemudian apabila di dalam proses penyampaian materi, kemudian penyajian materi, kemudian intonasi, kemudian penggunaan kata, penyajian makalah mengenai konsep dasar kepemimpinan ini, apabila terdapat kesalahan, saya sebagai pemateri dan sebagai penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya juga masih butuh bimbingan. Kemudian saran saya semoga di dalam konsep penulisan makalah ini dan proses penyusunan video ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi calon pemimpin
dan bagi generasi penerus bangsa supaya mampu memahami konsep dasar kepemimpinan itu sendiri. Maka dalam hal ini sebagai aspek dasar untuk memberikan kontribusi positif keilmuan mengenai konsep dasar kepemimpinan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.